itu menentukan hasil akhir ya Om ya. Betul. Dari tim-tim yang bertanding. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertandingan di game. Yang pertama, match yang terakhir, pertemuan antara Indonesia berhadapan dengan Timnas Malaysia. Oke, keunggulan dari Grok selain daripada punya efek sisi yang besar adalah dia bisa mendelay kemunculan atau kelahiran dari para minion di awal ya. Jadi untuk fight itu dekat dengan targetnya dari tim Indonesia. Karena 3 kan yang bisa di-delay tadi, 3 laner. Lumayan ya. Buset, tapi di-delay langsung di-clear. Cepat banget ya, itu dia. Kekuatan dari Gatot Kaca dan juga Kimi yang kita tahu kalau sampai kepegang agak sakit. Terutama untuk di early game ya, karena dengan efek slow yang bisa diberikan dan juga tembakan dari Kimi sendiri. Nice duet sih untuk early-nya, dan sebenarnya kalau kita lihat juga di sini masih jadi satu setup, belum ada setup lebih tepatnya, belum ada gerakan-gerakan untuk masuk ke jungle lawan, kecuali dari area mid lane ini ada 3 woman move dari tim Malaysia untuk memberikan ancaman tipis aja, tapi mundur dulu, nggak nge-trigger battle spell karena 4 flicker nih yang dibawa. Ya banyak ya flickernya. Tapi flicker cukup, karena nggak ada yang bisa nge-hold buat di tempat juga dari tim Malaysia. Dan itu dia first blood mengincar ke EXP lane. Harusnya EXP-nya kurang 1 level nanti. Black Dragon Form bukan masalah sekarang ketika ada setup di telur yang pertama. Mungkin level 4-nya nggak bakal tepat waktu juga, ini bakal jadi mahal sih. Selalu bakal ada duet di awal game di area samping ya, baik entah God lane atau dari area EXP. Dan kali ini kolaborasi antara Cini dan juga Fumi membuahkan hasil yang manis. Di Fumi di sini bakal coba untuk mundur ya, atau Lim, sementara apalagi nih Expanding River bakal aktif banget sih jujur. Cell-nya pun mungkin bakal bela-belain maksimalin buat mainin rotasinya. Ya bisa jadi. Karena kan dia pasti terpanggil kan ya. Ini sudah ada nih aliran sungai. Para fighter bisa lebih cepat juga untuk bisa join. Dan itu bakal dijalankan dengan cukup lama. Tapi Farisha ternyata punya Black Dragon Form. Sesuatu yang agak sedikit dihindari sebelum mereka akan berusaha untuk melakukan setup. Karena itu juga harus bisa dilihat. Jangan sampai ya masih ada Black Dragon Form, terus ternyata Vivalnya sudah mendekat, dan itu akan membuat turtle-nya bisa di take over oleh tim Malaysia. Nah ini seru nih, apakah akan ada kontestasi ya dengan adanya gerakan yang sudah di make sure juga oleh tim Malaysia. Informasi ada Indrawati atau Vivian di sana. Sementara kali ini Arrow tidak connect mengarah ke target operasi, ada Black Dragon Form di pop up, tapi nampaknya Retribution yang on point dari Avrina membuat akhirnya satu objektif turtle berhasil di secure. Sepaket dengan ya Vivian yang tumbang akan mengarah ke area sosok dari Bumi Eko karena nampaknya tidak bisa berkutik banyak. Tidak ada flicker tambahan yang membuat akhirnya 2 nyawa melayang untuk Nothing. Yap, ini yang kita takutin tadi, dan lihat bagaimana Vival akan dikejar juga masih sanggup untuk kabur. Karena sebenarnya juga untuk tim Malaysia tadi mereka sempat menang jumlah di bagian top. Shell masih stay di sana, dan Arrow yang meleset karena mengira bersembunyi, tapi Queenie dipaksa untuk tidak segera pulang, tidak segera melakukan recall. Wah, Atas tapi full plating. Harusnya ya tuh ya. Ya, atas full plating, jadi goldnya pun nggak rugi sama sekali ketika turtle-nya bisa diambil. Mereka hanya rugi di EXP sharing. Iya, at least masih ada keuntungan yang bisa diambil. Hampir bahkan bisa dikikis sampai habis ya oleh sosok Cel di sana. Calling yang oke banget untuk gak usah join karya Fate di River tadi. Sementara dari tim Malaysia, mereka coba untuk ngerasa terlebih dahulu, dan grouping dari Indonesia malah justru bakal nge-backup tipis-tipis di area top lane. Dan ini game Grok Selena yang jujur gak seagresif itu. Iya sih, mungkin lebih gak bisa ditahan juga ya tadi untuk damage early-nya. Sehingga mau sekarang dari tim Indonesia ya sedikit lebih bertahan dari sisi permainan juga. Abyssal Arrow hanya mendapatkan tipis saja informasinya. Tapi so far kita tahu bagaimana Chell juga ini agak sedikit lebih kaya dibandingkan dengan Amku ini. Dan sekarang untuk bagian bottom cukup ramai karena turtle akan spawn juga ya di bagian bawah. Counter Strike baru tersedia, Farisha akan peluk untuk turretnya juga. Dan di atas sepertinya agak sulit untuk bisa mengusir mundur Chell, kecuali Chellnya maju karena akan ada ganking yang terjadi untuk di area top. Iya, tidak mau terlibat terlalu banyak ya, benar-benar jaga posisi banget. Sementara dari Turtle yang tidak berubah posisi, ini belum ada ancang-ancang, belum ada preparation juga dari kedua belah tim untuk perebutan objektif netral. Dan kalau kita lihat di area top lane sana ada yang udah mulai berjalan melakukan mobilisasi di area sisi river sana. Sementara dari Black Dragon Form dibuka begitu saja
entah akan mendarat ke area mana, tapi nampaknya hanya memberikan distraction belakang untuk mengusir mundur karena Turtle kembali diamankan oleh Aurina. Di area Retribution yang on point, dan lagi-lagi Vivian yang akan tewas di tangan sang jungler dari tim Malaysia. Tidak ada pertengkaran bisa diamankan oleh Indonesia kali ini. Ya, karena bukan agak lagi, ini sulit sekali untuk Vival bisa mendekat. Setiap kali ada Black Dragon Form yang dibuka, tugasnya adalah untuk mencari di mana posisi dari Vival. Ya, di area bawah juga kali ini udah mulai ada upaya untuk menahan ke area Tara, tapi nampaknya upaya tersebut nyaris bisa menembakkan ke area Farisha, tapi Farisha the survive di area bottom lane. 3 pemain diantaranya mundur dan tidak ada row yang connect sehingga satu objektif turret bisa dihancurkan di area bottom lane. Ya, dari Fumi juga bisa bertahan ya. 4 pemain loh yang diterima damage oleh Fumi seorang diri, dan akhirnya ada backupan yang bisa datang juga tadi dari Cine. Tapi so far kita melihat tim Malaysia mereka leading sedikit. Afrina berhasil untuk memberikan damage dengan electrifying beats ya berulang kali, dan Fumi harus hati-hati banget nih. Ya, berani banget, hampir. Okay. Ya, masih ada Gleam tadi untuk keluar. Tapi di bagian topnya juga Chell ada. Belum ada tim fight 5 sebenarnya yang dilakukan oleh tim Indonesia. Dan kita melihat dari objektifnya Tarat berhasil diambil juga untuk di bagian atas ya. Sehingga ini akan membuat Chell-nya bisa kembali berjalan. Sejauh ini mirroring ya Om ya dari Tarat. Top berhasil diambil, di bawah juga. Tapi kali ini nampaknya Indonesia masih mau lebih. Karena Tectonic Charge terpop up. Masih coba untuk memberikan jalan ke area minion untuk menghancurkan satu objektif turret di area bawah, tapi nampaknya itu mengundang adanya gerakan dari timnas Malaysia. Black Dragon Falling Star Moon terpop up begitu saja, dan bahkan kali ini sama Vended di area sisi yang lainnya mampu untuk bisa mensecure ke area Hanis. Di area top lane ada teamfight yang bakal coba terbagi, bagaimana satu objektif top lane Tarat diambil begitu saja oleh tim Malaysia. Begitupun dengan ya 2 pemain yang ikut serta terambil. Chell masih coba untuk mulai berupaya menukar nyawa teman-temannya dengan ya 2 pemain yang hilang, tapi lihat begitu cepat dengan ini bantuan rotasi dari Ali langsung akan membuat akhirnya Rina ready untuk mengusir mundur pemain-pemain dari tim Indonesia, dan sudah cukup siap untuk masuk ke area objektif Turtle terakhir. Yap, dan mid turretnya digerus juga ya oleh Cine. Tapi Turtle terbuka sekarang, electrifying beats memang terpakai tadi, tapi masih ada retribution. Yap, apakah ini bakal tersteal? Tidak, masih bisa diambil oleh tim Malaysia, dan bahkan kali ini mereka kembali mengkonvert keuntungan dengan adanya tim fight di gang yang cukup sempit, bertahan di seberapa detik sebelum akhirnya Alia tewas. Dan bahkan kali ini di area sisi yang berlawanan, Chell pun harus Cine yang harus hilang. Bertukarannya tidak begitu adil jujur ketika mid lane ditukar juga dengan adanya satu objektif roamer dari tim Malaysia. Dan ya, tim Malaysia mereka sangat mendominasi sih, bisa dibilang dari setiap tim fight yang dimenangkan tadi. Tapi dominasi mereka belum terlalu jauh juga, karena gold gap-nya agak jauh ya, jadi itemnya masih bisa di catch up oleh tim Indonesia. Tapi sekarang juga mereka harus berhati-hati dari tim Indonesia, karena lihat bagaimana Yuchong ini, si Farisha ini nempel terus nyari. Ini ada di mana Vivalnya, ada di mana si Chen. Lihat langsung ditempel lagi. Kalau ada Petrify itu bakal mendarat Petrify. Oke, ada Traceless. Wow, tetap terkena serangan 1v2. Bahkan itu situasi yang harus dialami ternyata nggak begitu baik, karena Chen pun tadi di keadaannya nggak prima banget buat ngasih follow up, Om. Ya, menurutku mata dari Farisha sendiri ini cuman menuju ke Chen atau Vival. Pokoknya ada di mana Isan sini udah kamu tempelin di sana terus, karena yang lainnya ini bisa dihandle juga dengan pemain-pemain yang berbeda. Farisha bahkan punya Oracle sekarang. Efek regen yang akan jauh lebih kenceng akan dimiliki oleh Yuchong. Sustain lagi, dan kali ini pertama kali kita melihat Indonesia berada di under kondisi dengan gap gold yang masih signifikan ya. 2000 di lead oleh tim Malaysia yang kini sudah mulai grouping di area bottom lane. Dan nampaknya satu objektif inner turret yang masih menjadi fokus, sementara itu mereka mundur sebelum adanya Cini dengan adanya satu serangan arrow yang connect, namun masih bisa ditahan dan bahkan full XP lagi. Meanwhile Rina di area mid lane bakal mulai berjibaku dengan area sosok Chen atau Vival di area sana, di follow up lagi dengan adanya serangan yang begitu cepat dari tim Malaysia untuk direspon mundur dari Indonesia. Ini backup-nya gila banget ya, dan 4 pemain lagi-lagi yang diincar adalah Chan yang harus tumbang. Sekarang Traces masih bisa dipakai tapi tumbang juga Cipi. Again and again Om, 3 kali itu keadaannya susah juga sih dia. Menurut gue di sini dari tim Malaysia mereka tahu, oke, kita bisa shutdown permainan dari tim Indonesia, kita cari saja junglernya dulu. Dengan tumbangnya jungler, pincang banget kan, itu Isan Shin. Itu adalah poros utama ketika mereka bermain nanti di late game. Asli, langsung definisi pada intinya ya dari tim Malaysia, 3 kali tumbang. Ini buat Isan Shin fatal, bahkan gap gold, gap level Om. Ada gap gold juga mungkin ya, karena kalau kita lihat Rina di sini belum tumbang sama sekali, 4
kosong. Sangat. Itu yang memang resiko ya ketika ada satu jungler yang memang menjadi sebuah core dari permainan dan dia difokuskan ya inilah yang berarti ini akan menjadi tugas untuk si Chell sebenarnya bersama dengan Fumi untuk bisa mengangkat dulu sembari menanti stabilnya Chen untuk kembali lagi ke dalam permainan. Next time ya mereka sebisa mungkin mencegah game ini selesai cepat. Ini jadi satu teori yang perlu dimaksimalkan juga oleh Indonesia karena sejauh ini 10 menit game berjalan mid lane mereka masih berdiri kokoh. Ada upaya tapi lihat clear areanya juga secepat kilat. Reaksinya kali ini masih coba untuk di hold terlebih dahulu. Dan ya nggak ada perpanjangan team fight-nya, hanya coba untuk mempertahankan dari area mid lane-nya aja. Ya, masih bertahan memang tapi Lord-nya tidak akan diantarkan ya di bagian bawah. Lord yang pertama ini masih lebih dengan memaksimalkan super minion yang sedang berjalan juga. Mid turret akan coba untuk diambil oleh tim Malaysia. Lihat mereka sangat berupaya dan akhirnya mereka mendapatkan outer mid turret. Terlalu beresiko kalau ditahan lebih lama ya, karena ada yang lebih penting nih. Lord pertama nggak boleh sampai dapetin lini terdalam yang Indonesia miliki karena terpantau Lord bisa di clear. Ada sosok Bumeko dengan Return of Ruin dan Oma Vendetta yang connect membuat akhirnya Hanis Tumba menjadi korban pertama. Di area sisi lainnya dari Rina yang bakal coba untuk mengunci Cini yang terlalu jauh dari kawanannya dan membuat akhirnya ada pertukaran yang harus dialami oleh tim Indonesia. 2 pemain tumbang untuk 1. Queenie coba untuk bertahan dari kerumunan tim Indonesia tapi sayang sekali harus menyusul 2 rekan lainnya sehingga 3 untuk 1. Yap, akhirnya kita melihat bagaimana Ruby dan juga Alice ya yang sudah mulai bisa bekerja juga dan Vival yang akhirnya juga ada follow up damage yang diberikan tadi sehingga ada 2 poin kill untuk dia sekarang. Dan Divine Glaive untuk Fumi. Mid turretnya sepertinya akan terlebih dahulu diambil juga oleh tim Indonesia setelah ini. Ada satu katapult dari dia untuk arah cukup berimbang untuk bagian mid. Oke, lumayan jadi bounce back effect juga karena yang tadinya gapnya ada 4 level, ini Chan atau Vival cepet banget ngejarnya Om. Udah mau ke level maksimal juga ya, butuh 1 level lagi, apalagi dengan waktu dan space yang terbuka kayak gini. Ya menurutku karena Queenie tumbang juga sih tadi ya. Karena levelnya dia ya lumayan. Ada shutdown yang bisa didapatkan tadi. Sementara untuk Lord akan coba untuk diupayakan. Dan Vivian dengan sebuah blade armor akan bisa menahan damage dari Kimi. Purely sekarang hanya untuk Kimi juga. Dan setup di bagian atas sedang dicari. Lihat Queenie-nya nahan banget. Kita bicara soal Esmeralda ya dengan shield regen yang bisa di-generate dari waktu ke waktu. Ini deras sih, dia sustain abis. Dan ini memungkinkan banget buat kontestasi tapi harus dimaksimalkan banget karena kali ini mereka bakal coba untuk memberikan follow up di area River. Fokus ke area hero terlebih dahulu Bumi. Turn of Ruin menyerangkan beberapa pemain. Hanis menjaga jarak ke area lini perlu belakang tapi sayang sekali Chell tidak bisa melakukan hal tersebut sehingga ada satu buat shutdown. Tidak ada pertukaran dan Lord kali terbuka lebar untuk tim Malaysia. Hanis masih bisa kabur tadi. Dan ya ini Lord akan jatuh ke tangan dari tim Malaysia. Lagi-lagi pertahanan harus dibentuk oleh tim Indonesia agar tidak jebol ya untuk base turretnya. Tidak ada kontes sama sekali. Tapi minimal Vival sekarang sudah punya maksimal level juga. Kalau kita bicara soal pertahanan, ini masih cukup oke. Tapi mereka harus bisa bertahan di luar dari base turretnya. Karena ya kita tahu bagaimana untuk power clearance sendiri ini nggak terlalu besar untuk Selena. Ini cukup resiko ya, apalagi Lord kedua yang mungkin juga sudah ter-enhance akan berjalan di area sisi bottom lane. Harus dari River ini ngebantu tipis-tipis untuk melakukan maintain landing terlebih dahulu. Dan ya kita harapkan tim Indonesia masih bisa menahan damage dan juga gempuran yang bakal dipersiapkan oleh Malaysia yang kali ini. Mereka bermain dengan tempo slow but sure dan siap untuk mengarah ke area mid lane. Ya, tapi lihat Queenie-nya akan coba untuk ditahan dulu nih. Tapi super tanky sekali, sedangkan di bagian belakang selalu ada damage susulan yang bisa masuk juga. Mereka masih punya Kimi dan bahkan Afrina. Ini yang sangat berbahaya karena bisa juga nyelonong tiba-tiba di belakang dengan Electrifying Blitz. Iya, dia dari tadi tipe yang nggak pernah nyepil diri sih. Kecuali kalau ada yang benar-benar low, dia bakal siap banget buat standby on positionnya. Sementara dari area Lord yang bisa dihandle, mereka mengawal wave minion yang ada di area belakang Lord. Di area Black Dragon Foam, serta research skill yang dimiliki oleh tim Malaysia membuat akhirnya base turret di area di area bottom lane dihancurkan begitu saja dan disiplin nampaknya harus dilakukan oleh tim Malaysia. Oke, tim Malaysia akan mundur dulu kembali ya untuk melakukan regroup.
Tapi ya best start dari tim Indonesia sudah mulai pecah. Oh ini Queenie terlalu overcommit kah? Dia sendirian di depan. Wah lumayan, beberapa detik masih bisa bertahan, bahkan full HP AOG terbuka terpancing dan nampaknya menginvite teman-teman lagi untuk bisa masuk ke area depan karena nampaknya teman-teman dari Indonesia akan menerima setup dari tim Malaysia. 2 pemain tumbang double kill berhasil diamankan dan ini mengundang kembali beberapa setup yang membuat Indonesia harus menyisakan 3 pemain saja. Wah ini Queenie strong banget tadi. 1 menahan 5 damage dari tim Indonesia dan masih ditabrak ternyata. Wah, terobos saja lah nampaknya ini dari tim Malaysia untuk berfokus karya ini terdalam mendobrak pintu utama dari Indonesia. Dan nampaknya dia akan menjadi endgame moment karena nampaknya mereka sudah mulai membuat tensi dan bisa berbuat hovernya. Immortal terbaut dan tubuhnya dipecahkan begitu saja dan oh no, base terekspos tapi likely tidak ada wave dan menunjang pergerakan sehingga Indonesia masih bertahan. Oke. Bertahan dengan hilang 2 base start dan tim Malaysia mereka kehilangan Alia tadi. Tapi masih ada 4 juga. Dan ya dari tim Indonesia seharusnya mereka stabil nih sudah sekarang ya. Tapi jangan sampai tercuri juga. Karena Queenie sepertinya bukan target yang bisa dijinakkan. Susah. Dengan sangat-sangat cepat sekali target utama dari tim Indonesia harusnya menuju ke Hanis atau bahkan dengan Afrina juga yang selalu bermain di bagian backline. Dan itu juga cukup menyulitkan untuk mencari mereka. Jadi sepertinya pancingan adalah membiarkan tim Malaysia yang membuat overextend seperti yang tadi kita lihat. Yes, itu jadi satu secerca harapan dan gak boleh sampai ada mistake lagi di area Lord kali ini karena upaya untuk mereka kontes di area Lord masih ada tapi ini harus sebanding juga ya selaras sama resiko. Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan. Tapi aku suka banget gerakan dari Fumi di area bawah. Ya, At least lah. mengacau dulu ya, nge-distract dikit juga. Oke. Dekat dengan Lord sekarang, akan ada fight kah karena motor shocker sudah dibuka. Tapi masih dengan Lord Dance tarik ulur, ini pasti di-commit salah satu. Wah, damage-nya sih udah mulai optimal ya. Dan Lord kali ini dia terreset, ada AOG Lord Dance masih berlangsung. Dan oh my god, Rina! Retribution yang on point. Coming from Rina membuat akhirnya Lord again and again. Diamankan oleh timnas Malaysia dan bahkan kembali sepaket dengan Yami S1. Pemain yang tumbang 2 bahkan dari Indonesia. Cel mampu bertahan di sepersekian detik sebelum akhirnya menukar nyawa rekan-rekannya dengan adanya double kill yang bisa di-secure. Sementara Cini kali ini masih coba untuk mulai menjaga jarak pandang. Kita lihat bagaimana Lordnya sudah mulai mencapai garis lurus high ground pintu terdepan yang dimiliki oleh Indonesia. Mampukah